Oke, teman-teman, selamat datang di channel ProReremi 223. Selamat ketemu, selamat berjumpa kembali dengan seri tutorial berikut. Kali ini saya akan membuat satu tutorial dengan judul bagaimana mendesain pondasi pancang secara cepat. Jadi bagi teman-teman yang punya masalah tentang bagaimana mendesain pondasi pancang dan menentukan dimensi pancang dan dimensi pile cap beserta pembesiannya, teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menunjukkan objeknya. Ini adalah bangunan apartemen 8 lantai yang saya mau membuat desain pondasinya ya, pondasi pancangnya. Sebenarnya di software Prota ini kita juga bisa mendesain secara otomatis pancangnya, tetapi banyak teman-teman yang tidak memiliki software Prota. Akhirnya saya coba menunjukkan dengan software lain sehingga membantu teman-teman yang tidak memiliki software Prota struktur. Oke, jadi kita lihat, kita akan mengambil gaya force, gaya aksial yang ada di kolom untuk kita pakai dalam mendesain pondasi kita. Jadi langkah pertama yang kita perlu kerjakan, kita harus menunjukkan analytical model. Nah, di sini kalau kita lihat analytical model, kita harus mendapatkan angka dari gaya yang bekerja pada ujung kolomnya, kolom paling bawah. Jadi di sini saya ambil angka yang terbesar. Kalau ini bangunan 8 lantai, kalau saya mau fokus di lantai satunya, maka saya matikan dulu lantai-lantai yang lain, sehingga ada sisa lantai satunya. Nah, di sini momen yang paling terbesar, gaya aksial yang paling terbesar itu ada di grid E2 ya. Jadi grid E di sini dan grid 2, pertemuan E dan 2 yaitu di sini ya, 2621 kN. Nah, ini adalah gaya yang terbesar yang menekan dari atas. Ini kita akan menjadi patokan untuk mendesain pondasi kita, pondasi pancang dan pile cap kita. Oke, langsung saja saya buka. Saya akan mendesainnya pakai software lain, yaitu software ASDIP Foundation. Saya buka softwarenya. Di sini ada berbagai pilihan. Nah, ada pondasi footplate, ada strip footing, ada kombinasi footplate, ada wall footing. Nah, saya mau pakai yang paling bawah yaitu pile cap. Saya buka, saya namakan pondasi 1. Saya klik tambah. Saya buka pondasi satunya, open. Nah, softwarenya lagi jalan. Tampilannya seperti ini. Nah, langkah pertama untuk merencanakan fondasi, kita perlu memasukkan beban yang bekerja ya. Jadi kita perlu memasukkan load. Nah, di sini saya ganti dulu satuannya. Unitnya saya ganti dari US unit, saya pakai SI unit atau kilonewton meter. Saya klik OK. Sudah itu saya perlu isi yaitu axial force atau P, momen arah X, momen arah Z, gaya force, shear force, arah Vx dan arah Vz. Oke, saya kembali ke protanya. Di sini kalau saya lihat, saya klik ini untuk mengeluarkan properti momennya. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini akan muncul properti momennya. Jadi, yang terbesar di bawah itu adalah 2600 kN. Nah, 2600 kN saya masukkan ke sini. 2600 kN.
Oke, sama ya, 2600 kN. Di sini 2621, tapi saya pakai aja 2600. Nah, sudah. Yang berikut adalah momen arah X. Saya pakai momen arah X, saya ambil momen 33 yang paling terbesar, yaitu 45 ya. Di sini ada 45 dan 21. Jadi saya input di sini 45, di sininya 21. Yang berikut, gaya gesernya saya ambil V2, yaitu 20 dan 20 ya. Saya masukkan di sini 20, di sini 20. Nah, saya tidak pakai live dan roof live karena saya pakai beban mati saja, karena di Prota itu sudah menganalisis beban kombinasi. Jadi saya pakai beban mati saja di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa masih error ya, ada tanda silang ini error. Maka saya perlu langkah berikut, saya perlu setting materialnya dulu. Untuk material pancangnya, saya pakai yang standar yaitu 444,8 kN. Ini sudah standar untuk satu pancang ya, satu tiang pancang pile kapasitasnya. Yang berikut saya masukkan untuk pile cap-nya. Ini yang tadi pancangnya, ini pile cap-nya. Saya pakai mutu beton K250 atau setara dengan FC20. Jadi saya pakai FC20 atau K250 untuk pile cap-nya, sedangkan untuk kolomnya saya pakai juga mutu beton K250 atau FC20. Oke, sudah. Yang berikut saya masuk ke geometri. Nah, di geometri ini ada pilihan berapa banyak pancang yang kita pakai ya. Jadi saya masukkan pancang yang saya pakai. Seandainya saya pakai 8 ya, 8 pancang masih oke ya. Kalau 7, nah saya coba desain saja dulu. Saya pakai 7 pancang, modelnya seperti ini. Nah, pancangnya itu saya pakai pancang kotak ya. Saya pakai pancang kotak square dengan dimensi 40 cm kali 40 cm. Nah, di sini ada pancang yang masuk ke dalam pile cap. Nah, berapa senti? Saya pakai 10 cm masuk ke pile cap. Nah, sudah itu saya lanjut ke pile cap-nya. Saya desain pile cap-nya. Jadi pancangnya sudah. Nah, di sini akan muncul ya, akan muncul luasan pancangnya, luasan pile cap-nya. Di sini 2 meter, 2,5 meter, 2,58 kali 2,3. Untuk pile cap dengan ketebalan pile cap 1 meter 21 cm. Ini terlalu tebal ya teman-teman ya. Jadi saya perlu menggantinya. Saya akan ganti menjadi tebal pile cap-nya 70. Ya, tebal pile cap-nya 70 cm atau pile cap-nya ini saya bikin thickness pile cap-nya itu saya bikin 80 cm. Nah, sudah itu soil cover-nya. Di sini ada soil cover atau ketebalan tanahnya saya bikin 1 meter. Nah, untuk water depth-nya saya bikin 50 cm aja. Nah, ini masih bermasalah ya. Untuk rasio kolom face-nya masih belum oke. Load bearing juga kolom juga belum oke. Nah, sudah itu saya masuk ke kolom. Kolomnya, karena ini tadi kita lihat ya, bangunannya cukup besar. Di sini ada bangunan, ya kita lihat di story ini kan ada 8 lantai ya, cukup besar. Dan di Prota itu, untuk kolom bawah itu saya bikin kolom 80 ke 80. Jadi di sini saya tulis kolomnya 80 kali 80. Oke, offsetnya kolom masuk itu saya bikin 10 cm aja.
masuk ya. Oke. Yang berikut di sini ada pedestal, saya bikin 1 meter. Jadi sudah. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi gaya gesernya belum ada ya, kolom face-nya belum oke. Dan untuk rasio kolom face-nya juga belum oke ya. Kalau ini 0, masuknya 0, masih belum oke juga ya. Rasio kolom face-nya belum ya. Nah, setelah itu saya masuk ke reinforcement. Saya rancang besinya. Nah, di sini saya bikin besi topnya. Topnya itu selimut betonnya saya bikin 5. Sedangkan untuk bottomnya saya bikin 7. Nah, untuk besinya saya pakai besi 20 ya. Besi 20. Oke. Bottomnya juga saya pakai besi 20. Oke. Dia 12 batang ya, besi 20 ya. Jaraknya. Ini dikatakan oke ya. Desain oke. Nah, sudah itu saya masuk rancang kolomnya. Kolomnya saya bikin besi 20 juga. Di sini pakai besi 10. Oke. Geometrinya sudah oke, load kombinasi sudah oke, materialnya oke. Nah, di sini saya bisa kasih kecil lagi ya. Nah, di sini ada 7 file cap, 7 pancang. Coba saya ganti ke 6, apakah masuk atau tidak. Nah, ternyata di 6 tidak bisa ya. Untuk aksial kapasitasnya tidak bisa. Kalau 6, jadi tetap harus 7 ya. Di sini ada file cap distance, jarak dari file cap ini ya 38 kali 38 ya. Ini oke. File cap-nya juga oke. Kolomnya juga oke. Jadi kesimpulannya sudah oke ya. Ini yang kita desain ini sudah oke. Nah, kita lihat laporannya. Di sini oke ya, dikatakan file reaction, terus dikatakan bending design, load transfer, column design. Nah, di sini dikatakan semua sudah oke. Terus dia katakan geometrinya di sini juga sudah oke. Ya, tidak ada yang error. Detailnya ini tidak ada yang error ya. Nah, kita lihat grafisnya. Jadi grafisnya, ini grafisnya. Jadi ada fondasi fondasinya, kolom-kolomnya, kolom pedestalnya itu 1 meter. Terus tanahnya juga 1 meter, kedalaman tanah pile cap-nya. Sudah itu pile cap-nya itu 80 cm. Sudah itu masuknya panjang 10 cm. Lebar pile cap-nya itu 2,34 kali 2,58. Nah, ini sudah oke, kita lihat. Nah, besinya juga besi 12 besi 20 arah vertikal tulangan atas, dan 12 besi 20 juga arah X ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa untuk bangunan 8 lantai ini maka dibutuhkan pancang sebanyak pancang sebanyak 7 pancang dengan lebar 2,34 kali 2,58. Oke? Jadi ini sudah oke. Ini kita bisa print ya, bikin dalam bentuk laporan, report ya. Nah, ini reportnya saya print, detail report, saya klik OK. Saya coba ini print. Saya namakan fondasi 1. Nah, ini saya klik save, saya taruhnya di dokumen. Nah, sudah itu saya bisa lihat ini di fondasi satunya. Seperti ini laporannya. Jadi seperti ini laporannya. Sudah oke. Ini menjadi laporan kita ya. Menjadi referensi untuk kita mendesain di gambar kerja. Jadi, teman-teman,
Ya, sekian tutorial singkat dari saya. Bagi teman-teman yang mau menghitung panjang dan file cap, luasan file cap, juga pembesiannya, teman-teman bisa mencoba cara saya. Cara ini sangat cepat, kita bisa mendesainnya dengan cepat. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, dadah.